Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan di gangguan metabolik. Contoh kasusnya adalah diabetes mellitus. Baik, sebelum masuk ke subtema di topik pembahasan hari ini, yang pertama kita harus tahu dulu tentang tujuan di pembelajaran mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui tentang definisi dari diabetes mellitus. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui tentang etiologi, manifestasi klinis, klasifikasi, patofisiologi, komplikasi diabetes mellitus. Yang terakhir, mahasiswa dapat mengetahui tentang penata laksanaan dari diabetes mellitus. Kita masuk ke topik bahasan tentang diabetes mellitus. Sebelumnya, apakah mahasiswa sudah tahu tentang diabetes mellitus? Ya, baik. Untuk diabetes mellitus itu sendiri atau lebih dikenal dengan kencing manis. Kalau kita biasanya sering mendengar kata kencing manis, itu adalah penyakit diabetes mellitus. Untuk definisinya adalah penyakit diabetes mellitus itu merupakan suatu gangguan metabolisme dari karbohidrat, protein, lemak yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa dalam darah lebih dari 200 mg per desiliter dengan ditandai adanya poliuri, polifagi, polidipsi, serta terjadi penurunan berat badan. Kemudian penyebab dari diabetes mellitus. Penyebab dari diabetes mellitus itu sendiri adalah berkurangnya kadar dan atau kemampuan insulin yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas dalam hal menormalkan glukosa di dalam darah. Pada gambar ini, kerusakan pada pasien diabetes mellitus itu sendiri adalah di sel-sel pankreas. Kita lihat di gambar ini adalah sel-sel pankreas yang sudah dibelah. Kalau pankreas aslinya itu seperti ini, penampakan dari luar. Kemudian kalau sudah dibelah, ini akan terlihat beberapa lapisan sel-sel di dalam pankreas. Lapisan-lapisan sel pankreas atau sel Langerhans itu dia akan menghasilkan sel beta, sel alfa, dan sel delta. Nah, sel beta itu, sel beta pankreas ini dia akan menghasilkan yang namanya hormon insulin. Kemudian sel alfa dia akan menghasilkan hormon glukagon, dan sel delta dia akan menghasilkan hormon somatostatin. Pada pasien diabetes mellitus, kerusakannya adalah di sel beta, di mana sel beta pankreas ini dia tidak mampu menghasilkan insulin ataupun insulinnya dihasilkan tetapi kondisi insulinnya adalah resisten. Oke. Nah, gambar yang di bawahnya ini adalah di mana insulin ini bekerja. Jadi insulin ini dia bekerja untuk mentransport glukosa masuk ke dalam hati, ke dalam jantung, ke dalam ginjal, ke dalam lambung, sampai dengan urinaria. Nah, ini proses penyerapan dari insulin tersebut. Tanda gejala yang khas pada pasien diabetes mellitus yang pertama adalah jumlah urin yang dikeluarkan lebih banyak atau poliuri. Yang kedua, polidipsi, sering merasa lapar. Yang ketiga adalah polifagi, kemudian ada glukosauri, kemudian kehilangan berat badan, kesemutan, cepat lelah, kemudian jika terkena luka biasanya akan susah sembuh. Yang selanjutnya, klasifikasi dari diabetes mellitus. Ada 4 klasifikasi dari DM. Yang pertama adalah DM tipe 1 atau disebut dengan DM yang tergantung dengan insulin. Pada DM tipe 1 ini, DM yang tergantung insulin ini kelainannya terletak pada sel-sel beta pankreas yang dikarenakan idiopatik atau imunologik. Jadi pada pankreas ini tidak mampu mensintesis dan mensekresi insulin dalam kuantitas dan kualitas. Jadi pankreas ini tidak bisa menghasilkan jumlah insulin yang banyak dan kualitasnya pun juga jelek. Nah, jadi atau bahkan sama sekali pankreas ini tidak bisa menghasilkan insulin. Biasanya pasien-pasien ini
membutuhkan atau terjadi kekurangan insulin secara absolut. Pada DM tipe 1, biasanya pasien ini sudah terdiagnosa sejak lahir, ya, pada usia anak-anak atau juvenile DM. Pada DM tipe 1, biasanya tubuh hanya sedikit menghasilkan insulin atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan insulin. Karena itu, pada pasien dengan DM tipe 1, biasanya dia akan selalu membutuhkan insulin selama dia hidup. Jadi setiap hari dia harus disuntik dengan insulin karena produksi insulinnya sudah tidak bisa diproduksi oleh sel-sel pankreas. DM tipe 2. DM tipe 2 ini adalah DM yang paling sering. Ya, DM ini DM yang tidak tergantung insulin. Pada tipe ini awalnya terjadi kelainan yang terletak pada jaringan-jaringan perifer. Biasanya terjadi resistensi insulin dan defisiensi insulin. Kemudian disusul dengan disfungsi sel-sel beta pankreas atau defek sekresi insulin. Jadi pada kasus ini biasanya DM yang terjadi akibat gaya hidup atau pola hidup yang kurang baik. Ya, biasanya dicontohkan pada pasien-pasien yang mengalami obesitas, pasien-pasien yang mengalami hiperlipidemia atau kolesterol, ini akan mengalami DM tipe 2. Kemudian ada DM tipe lain. DM tipe lain adalah diabetes mellitus yang disebabkan karena penyakit lain atau penyakit penyerta. Contoh dari penyakitnya adalah ini. Ya, ada endokrinopati, penyakit eksokrin pada pankreas, penyakit genetik, ya, kemudian ada infeksi, ya, kemudian ada sindrom genetik yang berkaitan dengan diabetes mellitus. Jadi penyakit-penyakit lain yang bukan dari pankreas atau yang dari pankreas tetapi bukan DM yang nantinya akan menyebabkan terjadinya DM, itu adalah DM tipe lain. Yang terakhir adalah diabetes mellitus gestasional. Diabetes mellitus gestasional biasanya terjadi pada wanita-wanita yang sedang dalam proses kehamilan. Biasanya pada kasus ini ibu-ibu yang sedang hamil itu akan lebih banyak mengkonsumsi makanan yang terlalu tinggi karbohidrat ataupun glukosa, sehingga pada usia-usia hamil ini terjadi peningkatan hiperglukosa atau hiperglikemi. Dan biasanya pada kasus seperti ini pasiennya ini bisa sembuh setelah bayi ini dilahirkan atau pada masa-masa kehamilan pasien ini bisa mengontrol dietnya. Kemudian faktor resiko yang mungkin didapat ya pada kasus-kasus DM ada dua, yang bisa dimodifikasi dan yang tidak bisa dimodifikasi. Ini yang bisa menyebabkan resiko terjadinya DM. Yang pertama adalah riwayat keluarga dengan diabetes mellitus. Jadi kalau ada keluarga yang punya diabetes mellitus, kemungkinan keturunannya akan lebih mudah terkena diabetes mellitus. Kemudian usia lebih dari 45 tahun, kemudian lahir dengan riwayat berat badan lahir yang kelebihan berat badan lahir atau lebih dari 4.000 gram, kemudian kelainan pada sel-sel pankreas. Kemudian faktor-faktor yang dapat dimodifikasi. Ada kelebihan berat badan, ada aktivitas yang kurang, merokok, hipertensi, dislipidemia, ya, diet, makanan yang tinggi gula. Ini faktor-faktor yang bisa menyebabkan DM, tetapi bisa dirubah. Kalau faktor-faktor ini bisa dikendalikan, maka orang-orang yang beresiko DM itu tidak mengalami diabetes mellitus, walaupun secara keturunan dia mempunyai riwayat keturunan dari diabetes mellitus. Kemudian kita lanjut ke patofisiologi. Sel-sel alfa pankreas dia menghasilkan hormon, tadi ada glukagon. Kemudian sel beta dia menghasilkan hormon insulin, sel delta dia akan menghasilkan hormon somatostatin. Ya, kelainan pada pasien DM itu adalah di insulinnya dalam jumlah sedikit ataupun resisten. Sedangkan fungsi insulin itu sendiri adalah sebagai reseptor untuk mengikat glukosa di dalam darah dan membawanya ke dalam jaringan atau sel untuk dimetabolisme menjadi energi.
Jadi pada kasus diabetes mellitus ini, karena terjadi defisiensi insulin dan resistensi insulin, maka glukosa ini akan menumpuk di dalam darah atau yang dinamakan hiperglikemia. Pada kondisi hiperglikemia yang terus terjadi, maka akan menyebabkan terjadinya gangguan pada viskositas darah dan osmosis di dalam darah akan meningkat dan akan menyebabkan diuresis osmosis. Kemudian komplikasi yang terjadi pada pasien-pasien DM ada dua macam, ada komplikasi akut dan komplikasi kronis. Komplikasi akut yang sering kita jumpai adalah hipoglikemi. Hipo itu adalah penurunan, glikemi itu adalah glukosa di dalam darah. Pasien-pasien DM itu akan mengalami penurunan kadar gula di dalam darah. Hiperglikemi berarti peningkatan kadar glukosa di dalam darah. Kemudian ketoasidosis diabetikum. Ketoasidosis diabetikum ini adalah kelanjutan dari hiperglikemi yang tidak teratasi. Ini yang komplikasi yang cepat terjadi pada kasus diabetes mellitus jika pasien ini tidak terkontrol kadar glukosa dalam darahnya. Yang kedua adalah komplikasi kronis. Komplikasi kronis ini biasanya komplikasi yang terjadi pada pasien DM yang sudah mengalami sejak sudah sampai 5-10 tahun baru akan menderita komplikasi kronis. Komplikasi kronis ini akan menyerang pada pembuluh darah besar pada vaskuler. Contohnya di ginjal, otak, jantung, kemudian di area kaki, area mata, dan sebagainya. Nah, pada gambar ini menjelaskan tentang komplikasi vaskuler atau komplikasi kronis di pembuluh darah vaskuler, pembuluh darah besar di vaskuler. Ada pada pasien DM ini apabila tidak terkontrol glukosa darah yang secara tahun-menahun secara lama akan mengalami terjadi gangguan kardiovaskuler, kemudian stroke, kemudian diabetik neuropati atau terjadi gangguan sirkulasi darah di dalam ekstremitas kaki yang tidak lancar. Kemudian ada diabetik retinopati, kelainan pada area mata atau biasanya pasien ini mengalami gangguan penurunan lapang pandang. Kemudian pada ginjal, ya, maka akan menyebabkan namanya diabetik nefropati. Pada pemeriksaan penunjang, ada beberapa pemeriksaan penunjang pada kasus DM. Yang pertama adalah pemeriksaan glukosa plasma puasa. Nilai normalnya lebih dari 126 mg per dl. Yang kedua adalah pemeriksaan glukosa plasma. Nilai normalnya lebih dari 200 mg per dl. Kemudian ada pemeriksaan 2 jam tes toleransi glukosa oral dengan dibebankan 75 gram. Kemudian ada pemeriksaan glukosa plasma sewaktu, nilainya adalah lebih dari 200. Kemudian pada pemeriksaan HbA1c lebih dari 6,5%. Ya, ini pada kasus yang pasien DM ini adalah nilai-nilai normal pada kasus-kasus penderita yang sudah terkena DM. Kalau di bawah ini, kalau bukan DM biasanya nilainya harus di bawah ini. Kemudian penata laksanaan dari diabetes mellitus. Yang pertama ada edukasi. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pada pasien diabetes mellitus. Ya. Jadi walaupun pada pasien diabetes ini tidak bisa disembuhkan, tetapi dia bisa meningkatkan kualitas hidupnya apabila pasien ini dapat mengetahui tentang pemahaman cara penata laksanaan dari diabetes mellitus itu sendiri. Nah, edukasi ini berkaitan dengan beberapa macam yang harus kita lakukan sebagai tenaga perawat. Apa saja yang harus kita berikan pemahaman atau pengetahuan pada pasien-pasien yang terkena DM. Nah, ini ada
Materi edukasi pada tingkat awal dilaksanakan di pelayanan kesehatan primer atau yang meliputi tentang perjalanan penyakit. Jadi pasien harus tahu tentang penyakit DM itu sendiri apa, bagaimana pengendaliannya, pemantauannya, penyulit DM dan resikonya, bagaimana cara kerja interaksi antara asupan makanan, aktivitas, dan yang lain atau obat-obatan, sampai dengan cara penggunaan fasilitas perawatan kesehatan. Kemudian ada materi terkait dengan di mana pelayanan kesehatan sekunder atau tersier. Ini biasanya di area-area puskesmas. Contoh edukasi yang diberikan adalah tentang pengenalan dan pencegahan penyulit akut pada pasien DM, pengetahuan tentang penyulit menahun pada pasien DM, sampai dengan pemeliharaan perawatan kaki dan elemen-elemen tentang perawatan kaki. Kemudian yang kedua ada terapi nutrisi pada pasien DM, yaitu dikenal dengan TNM, terapi nutrisi medis. Terapi nutrisi medis ini merupakan bagian penting dari penata laksanaan DM, khususnya tipe 2. Kunci keberhasilannya adalah keterlibatan secara menyeluruh dari anggota tim, dokter, ahli gizi, petugas kesehatan, pasien, dan keluarganya. Jadi saling mendukung, kolaborasi antar. Komposisi makanan yang dianjurkan pada pasien DM, sebenarnya pasien DM ini boleh sama dengan pasien-pasien normal. Pasien DM ini boleh mengkonsumsi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serat, glukosa, tetapi harus dibatasi. Jadi bukan berarti tidak boleh dimakan, tetapi boleh dan harus dibatasi, dan harus tahu seberapa banyak pasien DM ini harus mengkonsumsi. Contohnya adalah karbohidrat. Pasien DM ini boleh mengkonsumsi karbohidrat sebanyak 45-65% dari asupan energi. Nah, tadi karbohidrat ini bisa bersumber dari nasi, dari jagung, dari singkong, dari roti, dari apapun. Ya, jadi boleh mengkonsumsi jumlah jenis-jenis karbohidrat itu, yang penting tidak terlalu banyak. Kemudian yang kedua adalah pemanis alternatif untuk mengganti glukosa. Jadi pasien DM ini juga boleh mengkonsumsi pemanis-pemanis buatan, asal tidak melebihi batas aman. Kemudian pasien DM ini anjuran makannya adalah sehari tetap 3 kali, pagi, siang, sama sore. Kemudian ada makanan selingan, biasanya antara pagi sama siang atau siang sama sore. Selingannya adalah buah, kemudian puding, dan yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah lemak. Asupan lemak yang dianjurkan sekitar 20-25% dari jumlah kebutuhan kalori, dan tidak diperkenalkan melebihi dari 30% dari total asupan energi. Komposisi lemak yang dianjurkan adalah lemak jenuh kurang dari 7% dari kebutuhan kalori, dan lemak tidak jenuh kurang dari 10%. Bahan-bahan makanan yang perlu dibatasi adalah diantaranya adalah daging yang berlemak dan susu full cream, itu yang tidak boleh dikonsumsi berlebih. Kemudian protein ini juga kebutuhan protein kurang lebih sekitar 20% dari total asupan energi. Sumber protein yang baik adalah ada ikan, udang, cumi, daging, ayam tanpa kulit, kemudian susu rendah lemak, kacang-kacangan, tahu, tempe. Perlu diperhatikan pada pasien DM dengan riwayat gagal ginjal atau pasien yang sering hemodialisa, itu diperhatikan untuk konsumsi protein, tidak terlalu banyak mengkonsumsi protein. Kemudian ada natrium. Untuk asupan natrium penyandang DM, ini sama dengan kondisi orang yang bukan terkena DM atau kurang dari 2300 mg per hari. Pada pasien DM dengan hipertensi harus diperhatikan bahwa natrium ini harus dikurangi. Sumber natrium ini biasanya terdapat pada garam dapur, vestin, soda, bahan pengawet natrium, benzoat, dan natrit. Kemudian serat. Serat
dianjurkan pada pasien DM. Konsumsi serat ini sehari biasanya kurang lebih 20-35 gram per hari. Biasanya terdapat pada kacang-kacangan, buah-buahan, sayur-sayuran. Kemudian kebutuhan kalori ini perlu diperhitungkan untuk menilai jumlah konsumsi makanan yang harus dikonsumsi selama 1 hari. Untuk rumusnya adalah 25-30 kalori per kilogram berat badan. Nah, cara penghitungannya menggunakan rumus ini. Jadi nanti silakan mahasiswa untuk menghitung jumlah kebutuhan kalori masing-masing mahasiswa menggunakan rumus Broca ini. Kemudian untuk menghitung indeks massa tubuh, ya, untuk menentukan apakah pasien ini mengalami indeks IMT yang normal, kurang, lebih, obesitas, dan obesitas 2, 1, ini menggunakan rumus IMT ini. Berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Kemudian yang berikutnya adalah latihan jasmani. Pada pasien diabetes mellitus, latihan jasmani harus dilakukan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan resistensi insulin. Insulin yang sudah ada di dalam darah itu akan mudah untuk mentransport atau menangkap glukosa dan disampaikan ke dalam sel. Jadi latihan jasmani ini, kegiatan ini boleh dilakukan secara teratur sebanyak 3-5 kali dalam 1 minggu. Ya, kurang lebih waktunya dalam melakukan olahraga itu sekitar 30-45 menit. Ya. Jeda antar latihan tidak lebih dari 2 hari berturut-turut. Jadi 2 hari latihan, 2 hari latihan, tidak boleh setiap hari harus terlalu sering berolahraga. Latihan olahraga yang dianjurkan, biasanya sebelum dianjurkan harus dicek dulu glukosa darahnya. Apabila glukosa darah kurang dari 100 mg per dl, pasien harus mengkonsumsi karbohidrat atau glukosa supaya tidak terjadi hipoglikemi. Jadi kalau pasien mau olahraga, dicek dulu glukosa darahnya normal atau hipo atau hiper. Kalau normal berarti boleh langsung olahraga, kalau hipo kurang dari 100 berarti harus mengkonsumsi makan dulu atau minum yang manis. Kalau lebih dari 200 atau hiperglikemi, biasanya jangan terlalu banyak jangan melakukan olahraga, atau ditunda dulu olahraga. Contoh-contoh atau jenis olahraga yang dilakukan, contohnya seperti jalan sehat, bersepeda, jogging, dan berenang. Jadi olahraga yang ringan, bukan yang terlalu berat. Kemudian ada obat-obatan. Obat-obatan yang sering digunakan pada pasien diabetes mellitus itu ada obat oral dan obat injeksi. Ada jenis-jenis obat oral. Yang pertama adalah obat oral yang dapat memacu sekresi insulin atau yang lebih dikenal dengan sulfonylurea dan glinid. Itu jenis obatnya. Ada jenis obat yang dapat meningkatkan sensitivitas terhadap insulin, yang lebih kita kenal dengan metformin dan thiazolidinoid. Yang ketiga adalah obat untuk menghambat absorpsi glukosa di saluran pencernaan atau dinamakan akarbose. Kemudian yang berikutnya itu jenis obat oralnya, kemudian jenis obat suntikannya adalah insulin. Ya. Kapan insulin itu harus diberikan? Yang pertama, jika nilai atau pemeriksaan HbA1c, pemeriksaan darah hemoglobin A1c itu lebih dari 9% dengan kondisi kompresi metabolik. Kemudian penurunan berat badan yang cepat, hiperglikemi, krisis hiperglikemia, stres berat, ini adalah kondisi-kondisi di mana obat insulin itu boleh diberikan. Kemudian insulin dibedakan menjadi jenis dan lama kerja insulin. Ada insulin yang kerjanya cepat atau rapid acting insulin, ada insulin yang kerjanya pendek atau short
acting insulin, ada insulin yang kerjanya menengah, insulin kerja panjang, dan insulin kerja ultra panjang. Jadi nanti kita bisa memilih jenis insulin yang cocok pada pasien-pasien tertentu. Ya, ada banyak sekali jenis atau macam-macam obatnya. Kemudian efek samping dari insulin adalah terjadinya hipoglikemi atau terjadi penurunan glukosa di dalam darah. Jadi kita harus tahu tentang efek-efek obat dari diabetes mellitus yang khususnya insulin. Kalau kita suntik insulin, berarti kita harus cek kadar glukosa darah setelah diberikannya insulin, karena akan mengakibatkan terjadinya hipoglikemia atau reaksi alergi terhadap insulin. Yang terakhir adalah pemantauan kadar glukosa. Pemantauan kadar glukosa secara mandiri ini harus dilakukan pada pasien-pasien yang terkena atau sebagai penyandang dari diabetes mellitus. Karena dengan dipantaunya glukosa darah secara mandiri, ini akan mengetahui kenormalan dan ketidakstabilan glukosa yang ada di dalam darah. Nah, jadi kapan pasien ini memeriksakan kadar glukosa di dalam darah? Sebaiknya rutin setiap minggu sekali atau maksimal sebulan sekali. Dan kapan biasanya waktunya yang dianjurkan? Ya, sebelum makan, 2 jam setelah makan, kemudian menjelang waktu tidur, ya, kemudian di antara siklus tidur. Ya, kadang pengecekan glukosa dalam darah itu tidak hanya untuk melihat ketidaknormalan dari glukosa darah itu sendiri, tapi untuk mengetahui apakah respon obat yang kita konsumsi, baik itu obat oral atau insulin, ini bekerja sesuai dengan keinginan atau target yang kita harapkan. Ya, jadi kita bisa melakukan pengecekan untuk mengetahui respon dari obat atau untuk mengetahui ketidakstabilan atau kestabilan dari glukosa dalam darah. Jadi kita harus rutin untuk pemeriksaan glukosa di dalam darah. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa direview lagi oleh mahasiswa terkait dari definisi, etiologi, manifestasi klinis sampai dengan penata laksanaan DM. Karena kasus DM ini adalah kasus yang paling banyak di Indonesia. Ya, semakin tahun semakin meningkat, kasusnya banyak, kemudian komplikasinya juga sangat banyak, jadi cukup menarik untuk kita bahas di kasus diabetes mellitus ini. Jadi silahkan nanti mahasiswa mereview kembali, kemudian nanti bisa didiskusikan di forum untuk diskusi aktif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.